Haleluya, bertemu lagi kita dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita memulai Renungan 79 untuk hari ini, kita mau mengatakan rise up sebagai penyemangat kita untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur 118. Namun hari ini kita akan belajar di ayat ke-5 sampai yang ke-9 saja. Mari dibuka Mazmur 118 ayat 5 sampai yang ke-9 akan saya bacakan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan di pihakku. Menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu hati yang terus bersyukur. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, kita belajar bahwa bagaimana pemazmur ini mengajarkan kepada kita di dalam kesesakan itu adalah saatnya untuk kita mencari Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur apapun keadaan kita. Dan di sini pemazmur menuliskan bahwa sebenarnya pemazmur sedang mengajak kepada kita untuk kita ini bersyukur, dan di dalam kitab ini dituliskan oleh Raja Daud menurut banyak tafsiran karena tidak diberikan secara jelas dan pasti siapa penulisnya, tapi banyak tafsiran bahwa penulisnya adalah Raja Daud. Dan Raja Daud di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur tentang penyertaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan selalu menolong hidup kita, dan kita akan fokuskan di dalam ayat 5 dan ayat ke-9. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk belajar. Ada 3 alasan untuk kita selalu bersyukur. Di dalam ayat 5 sampai ke 9. Yang pertama adalah Tuhanlah sumber kelegaan kita. Akan saya bacakan di ayat ke-5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan tidak sekedar menjawab doa kita ataupun seruan kita, tapi yang Tuhan berikan adalah kelegaan bagi kita. Jadi saat kita mendapatkan kesesakan, saat kita mendapatkan tekanan yang luar biasa, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mencari Tuhan. Luar biasa bahwa kita anak-anak Tuhan dicintai oleh Tuhan. Setiap doa kita, seruan kita, itu dijawab oleh Tuhan menurut ayat ini. Dan lebih dahsyatnya lagi, kita memperoleh kelegaan. Hati kita menjadi lega, kita dipuaskan di dalam Tuhan, dan kita pun juga dapat belajar bahwa kelegaan ini seperti kita sedang haus. Saat kita haus, saat kita ingin minum, kita harus mencari air minum. Kita ambil gelas, kita isi air minum, dan kita minum. Kita memperoleh kelegaan. Dan seperti itulah saat kita itu mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita memperoleh air itu, dan kita memperoleh kelegaan, dan itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, seharusnya secara rohani, kita tidak mengalami kekeringan. Kita memiliki kelegaan setiap harinya. Untuk itu kita diminta untuk mencari Tuhan setiap harinya, agar kerohanian kita tidak kering, kerohanian kita tidak merasa haus dan lapar. Untuk itu kita terus belajar firman, kita berdoa, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan belajar yaitu mengapa kita harus terus bersyukur. Alasan kita yang kedua adalah Tuhan selalu di pihak kita. Mazmur 119 ayat 6 sampai ke 7 akan saya bacakan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Dan di ayat yang ke-6 akan saya bacakan di dalam terjemahan BIMK, dikatakan,
Aku tidak gentar sebab Tuhan menyertai aku, manusia tidak berdaya terhadapku. Ini luar biasa karena kita dituliskan di sana bahwa Tuhan itu di pihak kita. Di dalam terjemahan BIMK dikatakan Tuhan menyertai aku. Jadi di pihak kita itu sebenarnya makna terdalamnya bahwa Tuhan menyertai kita. Berbicara tentang menyertai berarti Tuhan ini ada di samping kita. Terkadang Tuhan harus ada di depan memimpin kita. Dan itulah konteks menyertai, konteks ada di pihak kita. Dan di sana juga dikatakan hendaklah kita tidak takut karena Tuhan itu menyertai kita. Di dalam hidup kita pasti banyak sekali ketakutan, pasti banyak sekali kecemasan. Kita akan menghadapi banyak hal yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Tapi firman Tuhan sudah sangat jelas. Jangan gentar, aku tidak gentar sebab Tuhan menyertai aku. Dan itu menjadi pegangan hidup kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan di sini dapat dikatakan manusia tidak berdaya terhadapku. Dalam artian terkadang kita harus hidup dalam kebenaran. Dan saat kita hidup dalam kebenaran, maka ada orang-orang yang tidak suka atas kebenaran itu. Kita mungkin dibenci oleh dunia karena kebenaran yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Karena di dalam Tuhan, kita memang harus terus memegang iman kita. Dan kebenaran itu harus terus kita pegang. Dan benar, dunia akan memusuhi sesuatu yang benar. Karena itu sesuatu yang bertolak belakang. Untuk itu kita terus harus menguatkan iman kita. Kita terus meyakini bahwa Tuhan itu di pihak kita. Tidak perlu kita pusing dengan apapun komentar orang-orang terhadap kita. Mungkin kita dianggap terlalu suci, kita dianggap terlalu jujur, dan lain-lain. Kita tidak tahu apapun yang ada di sekitar kita, tapi satu hal yang harus kita mengerti bahwa Tuhan ada di pihak kita, dan bagaimana respon orang yang dipihaki oleh Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dan yang ketiga, kita akan belajar Tuhan tempat perlindungan kita. Di dalam ayat ke-8 akan saya bacakan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Senyaman apapun kita terhadap orang lain, sepercaya apapun terhadap keluarga kita, semua orang di sekitar kita memiliki potensi untuk menyakiti kita atau mengecewakan kita. Jadi terlalu berbahaya dan terlalu tidak baik ketika kita menaruh semua rasa nyaman kita, rasa aman kita kepada orang lain dan melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan karena kita percaya bahwa orang-orang di sekitar kita akan menjaga kita. Kita perlu tahu bahwa kasih semua orang di dunia ini bisa berubah, tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan tidak pernah berubah akan hidup kita. Dan untuk itu, mari kita belajar bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita percaya dengan orang itu baik, kita bercerita kepada orang itu baik, tapi jauh lebih baik saat kita juga mencari Tuhan, saat kita berlindung kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang berkuasa di dalam dunia ini. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, akan saya bacakan dalam terjemahan FAYH, dikatakan lebih baik berlindung kepadanya daripada kepada raja yang paling perkasa sekalipun. Bahkan ketika kita berlindung kepada raja yang perkasa sekalipun, orang yang memiliki kuasa sekalipun, itu tidak menjamin hidup kita. Yang menjamin hidup kita hanyalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Kita di dalam dunia ini tetap berhubungan baik dengan semua orang, tapi di dalam kita mencari perlindungan hanya satu yang harus kita cari setiap harinya, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah untuk kita harus menjaga hubungan kita, untuk kita terus meningkatkan kualitas kerohanian kita agar kita tidak menjadi orang yang stagnan di dalam rohani kita. Dan menarik di dalam perikop ini memiliki ayat, diawali ayat 1 dan 29 dengan ayat yang sama. Dan akan saya bacakan untuk penutup firman kita pada hari ini.
di dalam ayat 1 dan ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi luar biasa, perikop ini diawali dengan bersyukurlah kepada Tuhan dan diakhiri dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, apapun proses kita, apapun masalah kita, tantangan kita, di awal kita harus bersyukur dan diakhiri dengan bersyukur juga. Dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur dalam hidup kita. Di gereja kita sering mengucapkan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah itu tidak sekedar slogan saja, tapi itu menjadi iman kita. Itu bentuk rasa syukur kita. Karena bentuk ucapan syukur kita yang terbaik adalah kita bangkit, bergerak, dan menjadi dampak. Ketika Ibu Gembala menyarankan kita atau mengajak kita mengatakan rise up, di sana ada iman dan ada doa. Dan biarlah itu menjadi bentuk ucapan syukur kita sampai kapanpun kita menjadi orang yang bangkit, bergerak, dan berdampak. Karena itu adalah sebuah tahapan. Tidak akan kita bisa bergerak tanpa kita bangkit dulu, apalagi kita berdampak, apalagi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus bangkit dulu, bergerak, dan berdampak. Tapi diawali dengan apa? Dengan bersyukur di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 42 0088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu dalam hidup kami. Ajar pada kami Tuhan untuk bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami, setiap tantangan, setiap masalah yang ada dalam hidup kami mau menjalani semuanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau berseru, kami mau mencari Engkau, kami mau memperoleh perlindungan di dalam Engkau Tuhan. Karena perlindungan di dalam Engkau adalah kekal Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan karena Jemaat GBD El Shaddai Magelang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Kiranya Jemaat GBD El Shaddai Magelang teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Terima kasih Tuhan, kami tutup firman Tuhan pada hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.